Penerapan morfologi dan persipilahannya dalam mencandra tumbuhan. Tumbuhan di muka bumi sangat banyak dan beraneka ragam, atau klasifikasi dan pemberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Yang pertama yaitu ada klasifikasi tumbuhan, yaitu mengelompokkan berbagai jenis tumbuhan ke dalam golongan-golongan dari bermacam kategori, yaitu kategori tingkat di mana suatu takson diletakkan, dimulai dari jenis atau spesies sebagai satuan dasarnya. Jenis yang serupa digolongkan ke dalam satu marga atau genus dan beberapa marga yang bermiripan membentuk suku atau famili dan seterusnya. Selanjutnya ada dasar yang digunakan. Sifat morfologi yang bermiripan atau organ vegetatif dan generatif. Hasil evolusi atau sifat kekerabatan. Nah, tujuan klasifikasi ada dua. Yang pertama, menyediakan cara pengenalan dan komunikasi yang mudah. Yang kedua, menyederhanakan objek studi atau menemukan keseragaman dalam keanekaragaman. Selanjutnya, ini merupakan tabel kategori dan golongan tumbuhan, di mana kategori terdiri dari kingdom, divisi, subdivisi, klasik, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan golongan ada Plantae, Spermatophyta, Angiospermae, Dicotyledonae, Gutiferales, Dipterocarpaceae, Sorea, Sorea pinanga. Kategori di bawah spesies terdiri dari subspesies, forma, varietas. Setiap kategori memiliki sub atau disebut dengan anak. Selanjutnya ada batasan jenis atau spesies. Suatu takson yang terdiri dari individu-individu dengan sifat sama dan sifat-sifat tersebut diwariskan dari generasi ke generasi, dapat mengadakan perkawinan satu sama lain dengan menghasilkan keturunan yang subur, mempunyai jumlah kromosom yang sama. Ada sekitar 300 sampai 400 ribu jenis tumbuhan di permukaan bumi ini. Selanjutnya, perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama itu sistem tertua, tumbuhan penghasil bahan pangan, tumbuhan penghasil bahan sandang, dan tumbuhan penghasil obat-obatan. Yang kedua ada sistem habitus, sejak dari abad 17, yang terdiri dari Theoparatus, yang mana terdiri dari pohon, semak, dan herba. Yang kedua ada John Ray, yang dimulai dari tahun 1628 sampai 1705. Terdiri dari herba dan arbores. Herba yaitu imperfectae dan perfectae, sedangkan arbores tumbuhan berkayu. Selanjutnya yaitu ada sistem numerik, yang mana dasar atau jumlah stamen, penyatuan, dan panjang stamen dipelopori oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-17. Terdiri dari kelas 1 yaitu Moanandria atau Lemna, kelas 2 Diandria yaitu Veronica, Sophia, dan seterusnya. Kelas 10 Decandria, ada Acer, dan seterusnya. Kelas 16 Monadelphia yang disebut dengan Malvaceae, dan kelas 17 Diadelphia yang disebut dengan Trifolium, dan kelas 24 Ceratogamia atau yang disebut dengan lumut, jamur, dan ganggang. Selanjutnya, sistem alam. Tidak sekedar menyederhanakan objek studi, namun ingin mencerminkan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh alam, yang dipelopori oleh A.L. Degussi pada tahun 1748 sampai dengan 1836. Terdiri dari tiga. Yang pertama ada Achyteledonae, terdiri dari satu kelas dengan 6 suku, yaitu jamur, paku, pakuan, lumut, dan gangga. Yang kedua ada Monocotyledonae, terdiri dari 3 kelas dengan 16 suku, dan terakhir Dicotyledonae. Yang selanjutnya sistem alam dari Dicotyledonae, yaitu terdiri dari 2, yaitu yang pertama Monocolemia, terdiri dari 3 golongan. Yang pertama Apatalae, terdiri dari 3 kelas, 11 suku. Yang kedua Monopatalae, terdiri dari 4 kelas, 25 suku. Dan Polytepetalae, terdiri dari 5 kelas, 37 suku. Didilae, terdiri dari 1 kelas, 35 suku. Selanjutnya yaitu sistem filogenetika. Menciptakan penggolongan tumbuhan sekaligus juga mencerminkan urut-urutan golongan itu dalam perkembangan filogenetikanya yang menunjukkan tingkat kekerabatan, yaitu lahir setelah muncul teori evolusi dari Charles Darwin.
atau dalam bukunya The Origin of Species, bahwa makhluk hidup yang ada sekarang merupakan hasil evolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Contohnya, sistem klasifikasi ciptaan Engler dan Franz pada abad 19 sampai dengan sekarang, yang banyak dianut. Selanjutnya, tata nama tumbuhan. Pemberian nama tumbuhan yang benar sesuai dengan Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan, di mana setiap jenis pohon memiliki ada nama lokal, nama perdagangan, dan nama ilmiah. Nama ilmiah diatur oleh Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau International Code of Botany Nomenclature. Ketentuan pemberian nama tumbuhan menurut Kode Internasional tidak mempunyai hubungan dengan tata nama hewan. Setiap takson hanya boleh mempunyai satu nama yang tepat dan yang didasarkan atas nama dari contoh tumbuhan tipe dan berdasarkan prioritas menurut tanggal penerbitan yang tertua. Nama ilmiah adalah nama Latin atau diperlakukan sebagai nama Latin. Perbandingan nama lokal dan nama ilmiah. Nama lokal terdiri dari tidak mengikuti ketentuan manapun dalam bahasa setempat, berlaku lokal mudah dihafalkan, tidak jelas untuk kategori takson yang mana, dan satu takson dapat memiliki lebih dari satu nama. Sedangkan nama ilmiah itu diatur oleh KITT dalam bahasa Latin atau yang diperlakukan sebagai bahasa Latin, berlaku internasional, relatif suka dilafalkan untuk kategori takson tertentu, dan untuk setiap takson hanya ada satu nama yang benar. Contoh nama lokal, yaitu kayu arang, sono keling, cemara laut, meranti rawan. Mengandung informasi penting. Contoh nama perdagangan yaitu meranti atau marga sorea, kamper atau marga driobalanops, mahoni atau marga swietenia, dan jati atau Tectona grandis. Nah, di sini merupakan tanaman takson menurut tingkatnya. Dapat saudara lihat dari kategori, akhiran, dan contoh. Selanjutnya, nama ordo. Berasal dari nama suku tipe dan ditambah akhiran atau ales. Misalnya, Casuarillanes dan Malvala. Nama suku dibentuk dari nama salah satu marganya atau marga tipe yang ditambah akhiran aceae. Misalnya, Milaceae dari nama marga Melia, Dipterocarpaceae dari marga Dipterocarpus, dan Anacardiaceae dari marga Anacardium. Nama sub dan atau famili berasal dari nama marga tipe dan diberi akhiran oideae. Misalnya Mimosoideae, Casalpinioideae. Nama marga berasal dari kata benda atau kata yang diperlakukan sebagai kata benda. Misalnya, satu berasal dari nama ahli botani, Casalpie Spinia, atau ahli botani Italia A.C. Salpini, Alstonia, atau botanis Coltandia, C. Alston. Nama marga terdiri berasal dari nama penjabat Altingnia, W.A. Alting, Gubernur Hindia Belanda, berasal dari nama daerah Canarum atau Kanari, Durio atau durian, Pendanus, pandan, dan berasal dari sifat tumbuhan. Dipterocarpus, sama dengan 2, Pterois atau yang disebut dengan sayap, dan carpus atau yang disebut dengan buah, agatis atau yang disebut dengan kerucut. Selanjutnya nama jenis, suatu kombinasi ganda yang terdiri atas nama marga yang diikuti oleh suatu penunjuk jenis, dikenal sebagai sistem tata nama binomial. Contohnya, Tectona grandis. Persyaratan untuk penunjuk jenis, yaitu tidak boleh sama dengan marganya, disatukan atau diberi tanda hubung bila terdiri dari dua suku kata, misalnya Ibicus rosa sinensis. Selanjutnya, manfaat sistem binomial. Penulisan dan penyebutan nama jenis atau spesies menjadi mudah dan sederhana sehingga komunikasi lebih efektif. Contohnya, pada awal abad ke-17, Caspar Bowie atau botanis Swiss memberi nama ilmiah untuk tomat adalah Solanum pimiferum Vertu rotundo atau Striatum molly. Tumbuhan Solanum atero yang terbuat lebat, buahnya bulat beralur-alur dan lunak.
dengan sistem binomial yang dikembangkan sejak tahun 1753 oleh Carolus Linnaeus atau botanis Swedia dalam bukunya Species Plantarum, nama tomat menjadi Solanum lichorpencisicum. Dari nama lokal ada durion, itu dari durian, canarium atau dari kenari, sindora atau dari sindur. Dari sifat morfologi ada pterocarpus atau pteros yang disebut dengan sayap, carpus yang disebut dengan buah. Cenometra, Cino yang artinya anjing jantan, metra yang artinya sesuatu yang bergelayutan di bawah perutnya, dan dipterocarpus. Selanjutnya ada nama autor atau nama pengarang. Hendaknya dicantumkan di belakang nama jenis terutama dalam karya ilmiah. Nama autor tersebut dapat disingkat kecuali bila sangat pendek. Dapat dilihat pada contohnya di bawah ini, yaitu Tusam, atau kita bisa tulis dengan Pinus Marculis Jung et de Veriese. Dan selanjutnya ada Sengon, atau Paraseriantes falcataria, L. Nielsen. Revisi perubahan nama jenis sebagai upaya menemukan nama yang paling benar. Misalnya, nama ilmiah sangon, Albizia falcata Bachker, Albizia falcataria Forberg, Paraserivitis falcataria Nielsen. Nama ilmiah cengkeh, Eugenia aromatica Bailey, Eugenia Keropelus Frank Bullock and Harrison, Sigium armatium Mary and Perry. Persyaratan nama baru menurut KITT terdiri dari nama ilmiah, nama harus sah, harus dipublikasikan secara valid dan efektif dalam publikasi ilmiah berbahasa Latin dan Inggris. Berhubungan secara permanen dengan salah satu elemen dan takson. Identifikasi tumbuhan atau determinasi atau pengenalan, penentukan nama tumbuhan serta penempatannya secara benar di dalam sistem klasifikasi tumbuhan. Ada dua macam identifikasi. Yang pertama, terhadap tumbuhan yang belum dikenal di dalam dunia ilmu pengetahuan atau belum memiliki nama ilmiah. Yang kedua, terhadap tumbuhan yang sudah dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan atau nama kita belum tahu namanya. Selanjutnya, di bawah ini ada beberapa teknik identifikasi. Yang pertama ada bertanya langsung kepada ahli, terdiri dari nama daerah, bahasa daerah, nama pedagang, suku, nama botani. Sebagai contoh, yang pertama ada Ben Sutalang, nama daerahnya. Bahasa daerahnya Dayak, nama perdagangannya Meranti Merah, suku Dipterocarpaceae, nama botani Sorea ovalis. Yang kedua ada mencocokkan dengan herbarium yang telah diidentifikasi, mencocokkan dengan gambar dalam buku-buku flora atau monografi, dan menggunakan kunci identifikasi. Selanjutnya ada beberapa pengertian. Yang pertama ada pengertian dari herbarium, bagian tumbuhan atau spesies yang diawetkan, tempat penyimpanan spesimen yang telah diawetkan. Buku flora menguraikan flora suatu wilayah atau kawasan, misalnya Flora of Jawa 1-3 pada tahun 1948 by Baker and Van den Bridge, Flora of Cibodas dan Flora Messiniana. Monografi yaitu menguraikan flora suatu takson tertentu, misalnya Monograph of Sorea, Monograph of Dipterocarpaceae. Kunci identifikasi, yaitu analisis buatan yang berisi ciri-ciri khas suatu takson tumbuhan yang disusun sedemikian rupa, sehingga selangkah demi selangkah, si pemakai kunci dipaksa memiliki satu di antara dua pilihan, dan akhirnya dapat ditentukan nama atau identitas takson tumbuhan tersebut. Kunci identifikasi ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk sejajar atau paralel. Yang kedua, bentuk bertakik. Nah, persyaratannya terdiri dari 4. Yang pertama, berisi 2 pernyataan pertentangan, dimulai dengan pernyataan sifat atau nama organ tumbuhan yang sama, hindari pernyataan negatif atau kata tidak atau bukan, jumlah nomor atau pasangan pernyataan adalah N1, di mana N sama dengan jumlah takson.
Bagi pengguna kunci identifikasi ditentukan syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, ada memahami atau menguasai morfologi tumbuhan. Yang kedua, ada menguasai terminologi atau istilah-istilah ilmiah yang digunakan. Yang ketiga, ada ketajaman observasi. Dan yang terakhir, ketelitian kerja. Contohnya terdiri penyusunan kunci identifikasi untuk 5 spesies berdasarkan pada sifat morfologi daun. Yang pertama ada Gemelina arborea atau disebut dengan Gemelina, Caselpinia pulcherrima, kembang merak, Ceruspelium ceinito, sawo duren, Artocarpus heteropilus, nangka, Swietenia macrophylla, mahoni. Nangka 1 uraikan sifat morfologi daun tiap jenisnya, kemudian buat bagannya baru ditulis. Rincian sifat morfologi daun. Yang pertama ada G. arboreae, yaitu tunggal aposita, dan C. pulcherrima, majemuk penyirip ganda, 2 alternatif. Ketiga, C. cainito, tunggal disiecious, bagian bawah berwarna coklat. Dan A. heteropilus, tunggal alternate, bagian bawah hijau. Dan yang terakhir ada S. macrophylla, majemuk menyirip ganda 1 alternate. Di bawah ini merupakan contoh bagan dari kunci konsep. Selanjutnya ada kunci identifikasi bentuk sejajar. Yang pertama ada kombinasi daun majemuk, 2, kombinasi daun tunggal, 3. Yang kedua ada menyirip ganda 1, disebut dengan S. martila, dan 2 menyirip ganda, disebut dengan C. pulcherrima. Yang ketiga ada tata daun oposit, yaitu G. arborae, dan tata daun alternate atau alternate disticious, itu 4. Yang keempat ada bagian bawah berwarna hijau atau aterpilus dan bagian bawah berwarna coklat atau C. cainito. Selanjutnya aku masih dengan kunci identifikasi bentuk bertakik, yaitu komposisi daun majemuk ada 2, yang terus menyirip ganda 1 yang disebut dengan S. marcophylla, menyirip ganda 2 disebut dengan C. pulcherrima. Komposisi daun tunggal terdiri dari 3, tata daun oposit G. arborae, tata daun alternata atau alternate disticious 4. Bagian bawah berwarna hijau yang disebut dengan Aterophyllus dan bagian bawah berwarna coklat disebut dengan C. cainito. Nah, di sini terdapat tugas, yaitu yang pertama membuat herbarium, membuat deskripsi secara benar. Anggap saja tanamanmu itu belum ada nama jenis baru yang akan diusulkan. Namanya serta taksonnya. Buatlah menurut kode internasional tata nama tumbuhan. Yang kedua, memiliki suatu tanaman hidup yang ditanam di kebun, dipelihara selama di biologi, dan dipakai untuk praktikum pada mata kuliah. Selanjutnya membuat atau edit PPT setelah presentasi, print 2 slide atau lembar kumpul setelah selesai kuliah, melanjutkan pengamatan masing-masing. Itu saja, baik, terima kasih.